Perkenalkan, nama saya Niputusati Febrianti dari tingkat 1B, jurusan Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Manado. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Nah, yang pertama saya bahas adalah sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita ini terdiri dari beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama ada vagina. Vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh. Nah, letaknya vagina ini tepat berada di belakang kandung kemih. Sedangkan fungsi dari vagina ini sendiri adalah sebagai jalan keluar bayi pada saat persalinan, menjadi jalan keluar dari menstruasi, dan sebagai akses sperma menuju ke rahim. Nah, yang kedua ada rahim atau uterus. Nah, rahim ini merupakan organ kecil yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Nah, letaknya berada di antara kandung kemih dengan dubur. Rahim sendiri memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim endometrium akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, maka gumpalan darah tersebut akan luruh dan keluar melalui vagina. Proses ini kita biasa sebut atau kita kenal dengan menstruasi. Sebaliknya, jika terjadi pembuahan, rahim akan menjadi rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang sebelum akhirnya nanti akan dilahirkan. Nah, yang ketiga adalah ovarium. Nah, ovarium ini merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di sisi kanan dan kiri rongga panggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Nah, ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti hormon estrogen dan progesteron. Nah, yang keempat adalah tuba falopi. Nah, tuba falopi adalah dua tabung panjang dan tipis membentang dari ujung kanan dan kiri di bagian atas rahim ke ujung ovarium. Nah, organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju ke rahim. Nah, konsepsi atau pembuahan sel telur oleh sperma itu terjadi di saluran tuba falopi. Nah, sel telur yang berhasil dibuahi di saluran tuba falopi ini nantinya akan bergerak menuju ke rahim. Nah, yang kelima adalah vulva. Nah, vulva ini merupakan bagian luar dari anatomi vagina yang bisa kita lihat. Di vulva ini terdapat ada yang pertama labia mayora atau bibir besar, yang kedua labia minora atau bibir kecil, dan yang ketiga ada klitoris yang merupakan salah satu organ yang sensitif pada sistem reproduksi wanita. Nah, lanjut ke sistem reproduksi pria. Nah, pada sistem reproduksi pria juga sama, memiliki beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama adalah penis. Penis ini memiliki 3 bagian utama, yaitu pangkal penis, batang penis, dan kepala penis. Di kepala penis ini terdapat saluran yang disebut dengan uretra. Nah, uretra ini berfungsi untuk sebagai tempat keluarnya urin dan sperma pada pria. Nah, yang kedua adalah skrotum. Skrotum ini merupakan kantung kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Nah, skrotum berfungsi untuk membungkus testis dan mendukung atau membantu testis dalam memproduksi sperma normal. Nah, yang ketiga ada testis. Nah, testis ini biasa disebut sebagai buah sakar, pelir atau peler, atau juga biji kemaluan. Nah, organ ini berbentuk oval dan terdapat di dalam kantung atau skrotum tadi, yang posisinya berada di belakang penis. Nah, fungsi utama dari testis ini adalah untuk memproduksi dan menyimpan sperma serta memproduksi hormon testosteron. Nah, sistem reproduksi manusia ini sangat sensitif sehingga harus dirawat dengan baik agar nantinya tidak mengalami gangguan sistem reproduksi seperti kanker serviks, PCOS, gonorea, HIV/AIDS, atau disfungsi seksual. Sekian penjelasan singkat tentang sistem reproduksi manusia dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.